Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amngaleti Zahro. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi proses hasil belajar IPA. Nah, evaluasi pendidikan di SD, pengertian, tujuan, fungsi, dan prinsip evaluasi. Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan ataupun yang disebut dengan KTSP disebutkan bahwa penilaian ataupun evaluasi itu bertujuan untuk mengetahui kemajuan belajar siswa untuk keperluan perbaikan dan peningkatan kegiatan belajar siswa dan untuk memperoleh umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Nah, adapun menurut pendapat dari Bapak Pendidikan Nasional yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro mengemukakan bahwa pendidikan itu memiliki arti yang sangat luas dari pengajaran. Pendidikan menurut beliau adalah peningkatan kemampuan yang diperoleh peserta didik tidak hanya dari guru selama belajar tetapi juga dari apa dan siapa selama peserta didik dalam keadaan dari bangun tidur. Sedangkan pengajaran adalah peningkatan kemampuan yang diperoleh serta didik dari guru pada waktu belajar. Oleh karena itu, dalam uraian seterusnya, perbicaraan evaluasi itu ditekankan pada evaluasi pembelajaran antara peserta didik dengan gurunya. Bahkan terdapat juga peningkatan kemampuan mereka yang berasal dari lingkungan seperti orang tua, guru mengaji, teman-teman, televisi, radio, komputer, dan lain sebagainya. Nah, Ki Hajar Dewantoro pada tahun 1935 telah menyatakan bahwa pendidikan atau pengajaran itu bertujuan untuk mengembangkan cipta rasa dan karsa peserta didik. Tujuan pendidikan seperti ini oleh pakar pendidikan di tahun 1956 yaitu Baslong dan kawan-kawannya dibuat penjabaran yang lebih rinci yang dikenal dengan taksonomi. Nah, dalam taksonomi tersebut terdapat 3 kawasan daerah ranah yaitu yang pertama ranah kognitif ataupun ranah proses berpikir, yang kedua ranah afektif, ranah ataupun sikap hidup, yang ketiga adalah ranah psikomotorik ataupun ranah keterampilan fisik. Nah, yang kedua, evaluasi proses belajar IPA di SD. Tujuan evaluasi proses belajar IPA di SD di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan tercantum bahwa tujuan mata pembelajaran IPA pengetahuan alam di SD adalah memahami konsep-konsep IPA dan keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memiliki keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan, gagasan tentang alam sekitar. Yang ketiga, mempunyai minat untuk mengenal dan mempelajari benda-benda serta kejadian di lingkungan sekitar. Yang keempat, bersikap ingin tahu, tekun, terbuka, kritis, mawas diri, bertanggung jawab, bekerja sama, dan mandiri. Yang kelima, mampu menerapkan berbagai konsep IPA untuk menjelaskan gejala-gejala alam dan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, mampu menggunakan teknologi sederhana yang berguna untuk memecahkan suatu masalah yang ditentukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh yaitu mengenal dan memupuk rasa cinta terhadap alam sekitar sehingga mempunyai kesadaran dan keangkuhan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian dari evaluasi proses belajar IPA. Aspek yang harus dikembangkan dalam proses belajar mengajar IPA sebagaimana tercantum dalam tujuan pendidikan IPA di SD itu meliputi 3 ranah dalam tujuan pendidikan nasional yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam demikian, selama proses pembelajaran berlangsung, ketiga ranah tersebut itu harus dikembangkan oleh guru. Untuk mengetahui sejauh mana ketiga ranah telah dikuasai oleh peserta didik, guru harus mengukurnya dengan menentukan hasil pengukuran. Dengan hasil evaluasi, proses dapat menentukan sikap apakah proses pembelajaran itu sudah dapat dipindah pada pokok bahasan ataupun subpokok. Yang berikutnya, guru belum memindahnya. Yang kedua adalah alat evaluasi proses belajar IPA. Yang pertama adalah alat evaluasi untuk mengukur kognitif. Yang kedua,
alat evaluasi untuk menentukan kualitas hati nurani. Yang ketiga, alat evaluasi yang akan mengukur keterampilan. Nah, cara menyusun alat evaluasi proses pembelajaran IPA. Telah diuraikan bahwa untuk menilai proses pembelajaran yang berkenaan dengan ranah kognitif digunakan alat ukur berbentuk tas, objek, dan ataupun tas berbentuk uraian objektif. Dengan menggunakan kedua bentuk ini dapat diketahui materi yang telah dan belum dikuasai, begitu juga dengan yang diketahui. Jenjang berpikir yang dapat ataupun belum dikuasai. Sedangkan untuk mengevaluasi proses pembelajaran IPA di segi efektif dan keterampilan digunakan pedoman observasi. Nah, di bawah ini akan dikemukakan cara-cara menyusun alat evaluasi. Yang pertama, cara menyusun alat evaluasi untuk mengukur kemampuan kognitif selama proses pembelajaran. Terus, nah, kembali diingatkan bahwa hasil evaluasi proses itu digunakan untuk melihat kualitas pembelajaran. Bila mana hasil pengukuran itu sudah baik, berarti kualitas pembelajaran sebagaimana yang telah dilaksanakan membawa dampak positif pada peserta didik. Dan sebaliknya, kalau hasil pengukuran itu kurang baik, berarti proses pembelajaran itu harus diulangi dengan metode yang lebih cocok ataupun sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kaitannya langsung antara hasil evaluasi proses dengan pembelajaran dapat langsung dibuat dengan asumsi bahwa alat evaluasi ini itu sudah disusun ataupun dikembangkan dengan baik, dan juga diasumsikan bahwa tujuan pembelajarannya itu sudah sesuai dengan latar belakang pengetahuan peserta didik. Untuk membenarkan asumsi yang pertama, pendidik itu harus menyusun alat evaluasi proses sesuai dengan cara-cara yang telah dikembangkan dalam modul yang berjudul evaluasi pengajaran. Pelajari dengan baik modul tersebut sebelum mengerjakan uraian dan contohnya. Nah, ranah kognitif itu telah diuraikan bahwa peserta didik paling tidak itu tetap menguasai 6 ataupun kemampuan kognitif. Satu di antaranya dapat mengetahui nama-nama gas yang ada di udara. Untuk mengetahui bahwa kemampuan ini itu benar-benar telah dikuasai oleh peserta didik, guru dapat bertanya secara lisan ataupun tertulis. Dan yang selanjutnya, evaluasi belajar IPA di SD. Kegiatan belajar yang ketiga ini itu bertujuan mempelajari penjelasan mengenai kemampuan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran yang sesuai dalam pembelajaran. Pengukuran kemampuan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran meliputi kemampuan berpikir kognitif, kemampuan keterampilan psikomotor, dan kualitas kepribadian afektif. Untuk mengukur kemampuan tersebut diperlukan alat ukur ataupun tes yang dapat dipercaya, yaitu memiliki validasi, keseimbangan yang sesuai dengan materi yang dipelajari, terus daya pembeda yang minimal cukup, objektivitasnya tinggi, dan reliabilitasnya yang tinggi. Nah, evaluasi hasil belajar ranah psikomotor. Dalam kegiatan belajar telah dibicarakan upaya pembinaan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas keterampilan melalui pendidikan IPA di SD. Nah, upaya tersebut itu meningkatkan keterampilan yang dibentuk melalui dampak akhir pada setiap peserta didik melalui pengamatan apakah mereka itu benar-benar sudah terampil dalam tingkatan tertentu. Kemampuan keterampilan peserta didik di SD dalam menggunakan dan merancang alat-alat IPA yang diperoleh pada gurunya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.